Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan kami tentang UMKM mie goreng Baisan. Nah, latar belakangnya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM telah lama menjadi pilar utama ekonomi di Indonesia, terutama yaitu di daerah-daerah dengan potensi ekonomi lokal yang signifikan. Selain memiliki peranan penting dalam laju perekonomian masyarakat, UMKM ini juga membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Mie goreng Baisan merupakan contoh UMKM kuliner di Banda Aceh, tumbuh di tengah tantangan dan peluang lokal. Nah, sejarah dan profil usaha tentang mie goreng Baisan. Sejarah singkatnya, yaitu mie goreng Baisan didirikan oleh Kamalia pada tahun 2019, tepatnya di Darussalam, Banda Aceh. Awalnya, usaha ini dimulai dari nol tanpa modal besar. Dengan tujuannya, yaitu menyediakan makanan berkualitas dengan harga terjangkau. Dalam waktu singkat, mie goreng Baisan berhasil menarik perhatian masyarakat lokal tempat berkat cita rasa khas dan konsistensi kualitasnya. Profil usahanya, nama usahanya yaitu mie goreng Baisan. Produk unggulannya mie goreng dan nasi goreng. Mie goreng, nasi goreng, ifumi, dan berbagai jenis minuman lainnya. Untuk karyawan, mie goreng Baisan memiliki 2 orang yang mendukung operasional sehari-hari. Visi misi dari mie goreng Baisan. Visinya, kami bertujuan untuk menjadi tuan rumah kuliner lokal yang terkemuka di Banda Aceh dengan menyediakan masakan yang berkualitas, terjangkau, dan inovatif yang berkontribusi pada ekonomi masyarakat di sekitar kami. Nah, sedangkan misinya yaitu menawarkan makanan berkualitas tinggi dengan cita rasa autentik dan terbuat dari bahan-bahan segar dan terbaik. Memberikan layanan pelanggan terbaik kepada pelanggan tanpa memandang usia. Memanfaatkan platform seperti media sosial secara proaktif dalam upaya untuk memperluas penetrasi pasar dan menjaga hubungan dengan pelanggan, serta memberikan dampak positif pada komunitas dan menciptakan lapangan kerja, serta memperdayakan karyawan melalui pelatihan dan komunikasi yang efektif, dan menjamin keberlanjutan bisnis dengan tanggap terhadap kebutuhan pasar dan mengejar inovasi lebih lanjut pada produk dan strategi pemasaran. Yang terakhir, yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mempromosikan inklusivitas dan harmoni di tempat kerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayuni. Selanjutnya ada tentang metodologi, yaitu yang pertama ada metodologi pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik dan karyawan mie goreng Baisan serta observasi lapangan. Terus aspek yang dikaji adalah latar belakang usaha, yaitu memahami motivasi dan proses pendirian mie goreng Baisan serta tantangan yang dihadapi selama perjalanan usaha. Yang kedua ada proses produksi, yaitu menggali informasi tentang cara pembuatan mie goreng, bahan-bahan yang digunakan, serta kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga ada manajemen karyawan, yaitu mengetahui peran dan tanggung jawab karyawan, serta bagaimana mereka berkontribusi terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha. Terus yang keempat, ada strategi pemasaran, yaitu mendiskusikan pendekatan yang digunakan untuk memasarkan produk, termasuk pemanfaatan media sosial dan interaksi dengan pelanggan. Serta yang terakhir ada kinerja ekonomi, mengumpulkan data terkait estimasi omset, biaya produksi, dan keadaan keuangan usaha saat ini. Selanjutnya ada strategi dan inovasi. Strategi pemasarannya yaitu menggunakan media sosial seperti TikTok,
yaitu mempromosikan secara visual, memposting foto dan video makanan menarik. Terus ada menggunakan promosi dari mulut ke mulut untuk membangun loyalitas pelanggan. Yang kedua ada inovasi, yaitu menghadirkan cita rasa khas menggunakan rempah-rempah lokal Aceh, terus menyesuaikan menu dengan kebutuhan pasar seperti menghadirkan varian baru saat permintaan meningkat. Selanjutnya ada kinerja dan tantangan. Kinerja ekonominya, omset harian rata-rata 700.000 sampai dengan 900.000 rupiah bergantung pada tingkat permintaan. Biaya produksinya fluktuatif sekitar 200.000 per hari, terus laporan keuangannya belum formal, tetapi usaha menunjukkan pertumbuhan positif. Tantangannya, mie goreng Baisan menghadapi persaingan ketat dari berbagai usaha kuliner sejenis di area sekitar. Banyaknya pilihan makanan serupa membuat usaha ini harus terus berinovasi dan menjaga kualitas untuk tetap menarik pelanggan. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku seringkali mempengaruhi biaya produksi, sehingga Kamalia dan timnya harus cermat dalam mengelola anggaran dan mencari solusi untuk menjaga harga jual tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Tantangan ini tentu saja mendorong mie goreng Baisan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reisha. Baik, selanjutnya ada dampak dan potensinya. Mie goreng Baisan tidak hanya berhasil menarik perhatian masyarakat lokal dengan cita rasa khas dan konsistensi kualitasnya, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi komunitas sekitar. Usaha ini telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, memberikan peluang bagi banyak orang untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, mie goreng Baisan mendukung penggunaan bahan-bahan lokal yang tidak hanya memastikan kesegaran dan kualitas produk, tetapi juga mendorong perekonomian setempat. Dengan membeli bahan baku dari petani dan pemasok lokal, usaha ini membantu meningkatkan pendapatan mereka dan memperkuat ekonomi komunitas. Dampak positif ini menjadikan mie goreng Baisan lebih dari sekedar bisnis kuliner, tetapi juga sebagai pendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi di daerahnya. Potensi pengembangannya, salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengembangkan produk baru untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Dengan melakukan riset pasar dan inovasi menu, mie goreng Baisan dapat terus menarik minat pelanggan. Selain itu, meningkatkan pemasaran digital menjadi strategi penting untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Memanfaatkan media sosial dan platform online dapat membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas usaha. Dan terakhir, yaitu menyusun laporan keuangan formal akan sangat membantu dalam mengelola keuangan dengan lebih baik. Dengan sistem akuntansi yang terstruktur dan teranalisis keuangan yang rutin, mie goreng Baisan dapat memastikan kesehatan finansial dan merencanakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Kesimpulannya, mie goreng Baisan adalah salah satu UMKM yang mencerminkan semangat kewirausahaan lokal di Banda Aceh. Kunci keberhasilannya terletak pada inovasi produk, manajemen karyawan yang baik, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan pasar. Usaha ini menunjukkan bagaimana UMKM dapat tumbuh meskipun menghadapi tantangan yang besar, memberikan contoh nyata bagi pelaku usaha kecil lainnya untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan berkembang. Mie goreng Baisan tidak hanya berhasil dalam bisnisnya, tetapi juga dapat menginspirasi banyak orang dengan semangat dan dedikasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.